Kisah ini melanjutkan kisah sebelumnya, di mana Arjuna memohon agar Krishna mau menunjukkan wujud kedewaannya. Basudewa Krishna lalu menunjukkan wujud tertingginya sebagai Narayana dan perwujudan semua dewa ada dalam dirinya. Krishna mengatakan bahwa ia adalah dewa tertinggi yang paling berkuasa, yang merupakan kehidupan dan juga kematian bagi semua makhluk. Krishna memerintahkan Arjuna agar mengangkat senjatanya untuk berperang. Bahkan jika Arjuna tidak mau berperang hari ini, maka Krishna akan tetap menghancurkan mereka yang telah berlaku tidak adil dan meresahkan masyarakat. Arjuna dengan tegas menjawab bahwa keraguan dirinya telah dihancurkan, dan kini dirinya telah siap untuk berperang dengan segenap hatinya dan mengabdikan dirinya hanya kepada Yang Maha Kuasa saja. Arjuna meminta agar Krishna kembali ke wujud manusianya, dan ia berjanji akan selalu mematuhi perintah dari Basudewa Krishna. Dengan tersenyum, Basudewa Krishna pun kembali ke wujudnya sebagai manusia dan siap untuk menjadi kusir kereta Arjuna. Dengan penuh semangat, Arjuna pun segera mengambil kembali busur Gandiwa dan bergegas kembali ke dalam kereta perangnya. Setelah tiba di barisan pasukan Pandawa, Basudewa Krishna segera mengembalikan perputaran waktu seperti semula setelah ia hentikan sesaat untuk menasihati Arjuna. Sangkakala pertanda perang telah ditiup oleh para tokoh dari masing-masing kubu. Suara-suara kerang itu bergema di langit Kurusetra hingga menggetarkan hati lawan-lawannya. Sementara itu di Hastinapura, Sanjaya yang dapat melihat semua kejadian di medan perang tengah menceritakan apa yang baru saja dilihatnya kepada Raja Dhritarashtra. Ia menceritakan ilusi yoga dari Basudewa Krishna yang telah mencerahkan Arjuna sekaligus mencerahkan dirinya sendiri. Sanjaya berkata, "Sekarang sudah tidak ada lagi keraguan di dalam hati Arjuna. Dengan segala kekuatan dan kemampuannya, dia telah mengangkat busur Gandiwanya yang mulia. Pasukan Pandawa telah berkumpul untuk formasi perang mereka di hari pertama ini yang mulia. 5 Pandawa menuju ke arah timur dengan kuda-kuda mereka yang kuat. Dengan formasi terbaiknya, 5 Pandawa telah berada di atas kereta perang mereka dengan dikelilingi oleh para prajurit di sisinya. Mereka telah membentuk formasi yang akan bisa menembus formasi Kurawa dan mencapai Pangeran Duryodhana dengan lebih cepat. Formasi ini sangatlah sulit yang mulia, dan formasi ini adalah salah satu senjata yang mengerikan dari Dewa Indra. Ini adalah formasi Bajra yang mulia." Sanjaya kemudian melanjutkan ceritanya hingga membuat hati Raja Dhritarashtra menjadi cemas. Di medan tempur Kurusetra, Pangeran Duryodhana meminta kakeknya Bhisma untuk segera membentuk formasi dan membendung formasi Bajra milik Pandawa. Namun Bhisma tidak mau menyusun formasi perang dan hanya akan melakukan serangan balasan dari Pandawa. Kedua pasukan saling menyerang, suara senjata berdesing di udara, suara sayatan pedang menggema di Samanta Pancaka. Para putra Pandu yang menggunakan formasi Bajra terus maju dan memporak-porandakan bala tentara Kurawa. Para Pandawa semakin dekat dengan pusat formasi Kurawa untuk mencapai Pangeran Hastinapura tersebut. Hal ini mencemaskan Pangeran Duryodhana dan beberapa kali mempertanyakan sumpah dan tugas dari kakeknya Bhisma. Yudhishthira pun memerintahkan Arjuna agar segera bisa menangkap Pangeran Duryodhana. Arjuna melepaskan anak panahnya untuk menembus benteng Kurawa, dan ia berhasil menghancurkan barisan depan pasukan Kurawa hingga hampir mencapai posisi Duryodhana. Melihat keadaan yang tidak menguntungkan itu, Sangkuni pun datang untuk mengingatkan Bhisma agar segera membentuk formasi. Namun Bhisma dengan tenang menjawab bahwa seekor buaya akan membiarkan mulutnya tetap terbuka hingga ikan-ikan yang percaya diri menetap dan tinggal di mulutnya. Pangeran Duryodhana semakin tidak tahan dan mengatakan bahwa pasukannya akan terkalahkan hari ini. Bhisma pun menanggapi dengan berkata bahwa selama ia hidup, dia tidak akan membiarkan Kurawa kalah.
Namun perlu diingat bahwa selama Pandawa masih bersatu, kemenangan Kurawa adalah hal yang mustahil. Arjuna terus melepaskan anak panahnya ke udara, dan Bisma menyambut panah Arjuna dengan menghancurkan panahnya hingga menjadi abu. Arjuna mengoleskan abu itu di keningnya, pertanda mendapatkan restu dari kakeknya Bisma. Bisma berkata, "Waktunya bagi buaya untuk menutup rahangnya, karena selama kelima Pandawa bersatu, maka Kurawa tidak akan bisa mendapatkan Yudhistira, dan sekarang waktunya untuk memisahkan para Pandawa." Dan benar saja, pasukan Pandawa yang terlanjur masuk jebakan itu dapat dengan mudah dipatahkan oleh pasukan Bisma. Para Pandawa tidak menyangka dengan siasat yang digelar oleh Bisma, hingga pasukan mereka mengalami kekalahan yang cukup banyak. Nah, bagaimanakah para Pandawa akan mengimbangi siasat perang dari Bisma? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya.